Halo, perkenalkan kami dari mahasiswa D3 Kepariwisataan atau Pariwisata Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Zaidul Fatul Rahman. Saya Brenda Sudipionanto. Dan saya Nada Agnia Putri. Dan kami akan mengajak kalian semua untuk berwisata virtual di Museum Emputan Tular, Jawa Timur. Jangan lupa pakai masker dulu ya. Yuk, Ikutin kita. Teman-teman, jangan lupa selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan ya. Tepat di depan gerbang masuk utama dapat kita temui Dana Wisata dan Pendopo. Pendopo ini memiliki fungsi sebagai ruang pertemuan dan pagelaran seni setiap bulannya. Tepat di samping kanan pendopo terdapat jalan menuju pintu masuk gedung pameran tetap. Setelah memasuki gedung pameran tetap, kalian akan menemukan loket untuk pembelian tiket masuk Museum Emputan Tular. Untuk harga tiket masuk yang ditawarkan Museum Emputan Tular cukup terjangkau, hanya dengan Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Kalian bisa berkeliling area museum untuk menikmati koleksi yang dipamerkan. Terdapat 10 jenis koleksi yang berada di gedung pameran ini. Yang pertama adalah koleksi geologi. Koleksi geologi adalah koleksi yang meliputi batuan dan mineral. Koleksi geologi yang dipamerkan diantaranya adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Koleksi batuan yang dipamerkan meliputi dari batuan beku seperti contohnya peridotit, batu kaca, diabas, gapro. Batuan endapan seperti kalsit, konglomerat, fosfat, fosil kayu. Batuan malihan seperti pancawarna, agat, dan marmer. Koleksi yang kedua yaitu koleksi biologi. Koleksi biologi merupakan koleksi yang meliputi fosil manusia maupun binatang. Jenis-jenis fosil antara lain fosil hasil proses pembatuan, fosil jenis cetakan, fosil yang berupa mumi, dan jenis fosil lain yang terbentuk melalui proses karbonisasi. Seperti yang terlihat pada video berikut merupakan fosil kayu jati. Fosil ini terbentuk karena semua bahan organik pada kayu telah digantikan oleh mineral. Dan selanjutnya kita memasuki koleksi arkeologi yang termasuk ke dalam zona klasik Hindu-Buddha. Koleksi yang dipamerkan adalah hasil teknologi masa prasejarah mulai dari masa Paleolitikum berupa kapak genggam, masa Neolitikum berupa kapak persegi, dan masa Perundagian berupa kapak perunggu, Surya Stamba, Nekara, patung gajah, dan manik-manik.
itu, terdapat prasasti batu dan tembaga masa kerajaan Kediri dan Majapahit seperti prasasti Loceret, prasasti Adan-Adan, prasasti Sukun, dan prasasti Rameswarapura, patung Pantheon Buddha dari Perunggu, patung Durga Mahesa Suramardini, Ganesha, dan Nandi yang dibuat dari batu andesit, dan alat upacara tradisional yang terbuat dari perunggu. Selanjutnya kita memasuki koleksi numismatik dan heraldika. Koleksi numismatik merupakan koleksi yang berupa mata uang atau alat tukar yang sah. Koleksi numismatik yang dipamerkan di sini adalah mata uang Indonesia kuno dan mata uang Eropa kuno. Sedangkan koleksi heraldika adalah koleksi yang berupa bintang tanda jasa atau tanda penghargaan. Dan yang berikutnya adalah koleksi filologi. Koleksi filologi merupakan koleksi yang menjadi objek penelitian berupa naskah kuno yang ditulis dengan tangan mengenai suatu peristiwa. Koleksi yang dipamerkan antara lain yaitu duplikat naskah Negara Kertagama dari Majapahit. Seperti yang terlihat pada video berikut, merupakan naskah lontar. Naskah lontar adalah hasil karya tulisan tangan yang mengandung berbagai ungkapan pikiran dan perasaan. Dan selanjutnya adalah naskah kertas. Naskah kertas di Indonesia biasanya ditulis menggunakan tinta Cina, menggunakan huruf Arab dan Jawa dengan bahasa yang bervariasi, seperti Arab, Jawa, dan Madura. Naskah kuno banyak ditemukan di daerah pesisir karena penyebaran Islam banyak dilakukan di sepanjang jalur pelayaran. Dan koleksi yang selanjutnya adalah koleksi histori. Koleksi histori merupakan koleksi yang mengandung nilai sejarah, meliputi kurun waktu sejak masuknya budaya barat sampai sekarang. Benda-benda ini berhubungan dengan suatu peristiwa. Koleksi yang dipamerkan adalah antara lain senjata modern berupa senapan, pistol, maupun miniatur kanon meriam yang berasal dari abad 15 hingga 19. Terdapat pula sebuah maket kapal dagang Insulinde. Maket ini dibuat pada tahun 1935. Kapal dagang Insulinde merupakan kapal dagang milik perusahaan perkapalan Belanda, Rotterdam Liot. Nama Insulinde sebenarnya merupakan Kepulauan Nusantara, pemberian dari tokoh Multatuli dalam bukunya Max Havelaar. Selanjutnya kita beralih pada koleksi keramik. Koleksi keramik adalah koleksi yang dibuat dari tanah liat yang dibakar. Koleksi yang dipamerkan adalah koleksi keramik asing, baik dari Eropa maupun Cina. Mulai dari alat keperluan rumah tangga sehari-hari, berupa rantang, teko, hingga mangkok dan guci. Koleksi berikutnya adalah koleksi seni rupa. Koleksi seni rupa merupakan koleksi yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia melalui objek 2 atau 3 dimensi. Yang pertama kita lihat adalah maket karapan sapi. Karapan sapi merupakan sebuah tradisi adat asal Madura, Jawa Timur.
koleksi seni rupa yang dipamerkan antara lain yaitu kursi naga, gebyok, gayor, rana atau penyekat ruangan, tuk-tuk atau kentongan dari Madura, lukisan, dan lain sebagainya. Dan yang terlihat pada video ini adalah tuk-tuk atau kentongan. Tuk-tuk merupakan peralatan tradisional masyarakat Madura dan berfungsi sebagai alat komunikasi. Tuk-tuk biasanya diletakkan di balai desa. Penggunaan alat ini harus dilakukan berdasarkan ketentuan khusus yang berlaku dalam masyarakat. Dan selanjutnya terdapat benda-benda kuningan sebagai alat upacara. Seni cor logam sudah dikenal sejak zaman prasejarah dan diperkirakan masuk ke Indonesia dari daerah Dongson sekitar abad 2000 sebelum Masehi. Pada perkembangannya, setelah kedatangan bangsa barat di Kepulauan Melayu termasuk Jawa, membawa pengetahuan baru untuk membuat peralatan hidup dari bahan kuningan yang merupakan campuran logam dan seng. Selanjutnya, di sebelahnya terdapat patung wanita sedang membatik. Membatik adalah melukis di atas kain dengan menggunakan alat khusus yang disebut canting dan malam atau lilin. Seni kerajinan membatik telah dikenal sejak berabad-abad lalu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan berikutnya terdapat patung seorang laki-laki sedang membuat keris. Tepat di sebelahnya terdapat koleksi hasil lomba pembuatan keris tingkat nasional pada tahun 2012. Dan berikutnya terdapat beberapa koleksi topeng Malang. Topeng Malang dikenal juga sebagai wayang topeng, merupakan pertunjukan tari topeng yang menampilkan sebuah drama tari, yang para pemainnya mengenakan topeng. Juga terdapat pula lesung. Lesung adalah peralatan untuk menumbuk padi atau melepaskan padi dari kulitnya. Setelah berkeliling di lantai 1 Museum Pameran Tetap, kita lanjut ke zona teknologi dan peraga iptek yang berada di lantai 2. Yang pertama yaitu zona teknologi. Di zona ini memberikan wawasan tentang perkembangan teknologi yang terjadi mulai zaman dahulu hingga sekarang. Yang pertama dapat kita lihat yaitu sepeda motor Daimler. Sepeda motor ini dirancang oleh Gottlieb Daimler pada tahun 1834 sampai 1900. Mesin yang digerakkan dengan tenaga uap yang dihasilkan dengan memanaskan tabung air selama 20 menit. Kemudian ada koleksi sepeda tinggi. Sepeda ini diciptakan oleh James Stirling dan William Hillman. Untuk mengendarai sepeda ini memerlukan keterampilan khusus seperti akrobat. Dan di samping sepeda tinggi, terdapat sepeda pertama kali yang diciptakan menggunakan kayu pada zaman dahulu. Dan ini adalah koleksi sepeda yang dibuat pada tahun 1970-an.
adalah koleksi pesawat telepon. Pesawat telepon berasal dari Stedelijk Historic Museum Surabaya. Pesawat telepon merupakan sarana komunikasi yang praktis, dan pesawat telepon ini merupakan perkembangan dan penyempurnaan dari pesawat telepon Alexander Graham Bell. Dan ini adalah contoh dari sepeda motor modern yang telah menggunakan bahan bakar minyak bumi seperti sekarang ini. Kemudian ada mesin jahit. Mesin jahit tersebut berasal dari Pasuruan dan Malang. Mesin jahit ini diciptakan oleh Barthélemy Timonier pada tahun 1830. Setelah itu, ada maket kapal pemburu torpedo Linz. Maket ini berasal dari Stedelijk Historic Museum Surabaya. Maket ini dibuat pada tahun 1935. Kapal torpedo ini termasuk dalam jenis kapal pemburu yang dioperasikan sejak tahun 1910. Selain kapal torpedo Linz, terdapat kapal Maru. Kapal ini digunakan sebagai penunjuk jalan apabila ada kapal dagang atau kapal penumpang yang akan merapat dengan posisi berada di kiri kanan kapal besar. Selain terdapat miniatur kapal, terdapat juga miniatur pesawat. Pesawat bersayap dua ini merupakan jenis pesawat yang banyak digunakan sebagai pesawat pengintai pada Perang Dunia ke-1. Beralih menuju alat musik tradisional, yang pertama ada kecapi dan kecapi Cina atau guzeng, dan yang kedua ada akordeon. Lanjut ke zona berikutnya, yaitu zona peraga iptek yang berada di sebelah zona teknologi. Zona ini berisi alat peraga yang meliputi koleksi dari hukum ilmu fisika, tokoh-tokoh penemu, koleksi kelistrikan, dan koleksi pengantar suara. Di zona ini, pengunjung dapat mencoba untuk memainkan peraga yang ada di sana. Terdapat banyak sekali alat peraga iptek di zona ini, yaitu parabola. Parabola merupakan alat penghantar suara yang diambil melalui udara yang dapat didengar dari jarak jauh. Selanjutnya terdapat jembatan lengkung, jembatan yang disusun tanpa menggunakan alat pengikat, tetapi tetap kokoh. Ada juga radio ember yang dapat menghasilkan suara atau melodi sesuai dengan ketukan dari benda padat. Selain itu, ada pengungkit. Pengungkit merupakan alat peraga yang digunakan untuk membedakan jenis pengungkit mana yang lebih ringan atau berat. Selanjutnya yaitu katrol. Katrol merupakan alat peraga yang menggunakan ilmu fisika yang digunakan untuk membedakan jenis katrol mana yang paling ringan atau berat. Terdapat juga fosil ikan paus moncong angsa yang ditemukan pada tahun 2004 di pesisir pantai Kenjeran dan dikuburkan selama 3 bulan untuk memisahkan daging dengan kerangka. Beralih dari peraga iptek menuju ke digital room, yang merupakan peralihan teknologi yang paling modern dengan menggunakan virtual reality dan augmented reality sebagai pengenalan teknologi baru.
juga dapat mencoba virtual reality untuk merasakan mengambil benda koleksi secara nyata dengan menggunakan alat virtual reality tersebut. Kemudian terdapat augmented reality yang dimana pengunjung juga dapat melihat benda dengan menggunakan tab secara 3 dimensi dan timbul dari tanda huruf maupun gambar yang diarahkan dengan menggunakan tab tersebut. Selesai berkeliling di gedung pameran tetap, lalu berpindah ke gedung Von Faber dengan menuruni tangga menuju pintu keluar. Selanjutnya, kita akan mengelilingi gedung Von Faber. Nama gedung ini diambil dari nama pendiri pertama museum yang bernama Gottfried Herewald von Faber. Ia lahir di Surabaya dari seorang ayah berkebangsaan Jerman dan ibu berkebangsaan Belanda. Di lantai 1 gedung Von Faber biasa digunakan sebagai tempat seminar, pergelaran, dan pameran temporer. Di lantai 1 ini juga dipajang berbagai jenis contoh baju pengantin adat yang berasal dari Jawa Timur yang terdiri dari baju adat pengantin Sumenep, baju pengantin adat Mojoputri, baju pengantin adat Surabaya, baju adat pengantin Bojonegoro, baju adat pengantin Ponorogo, dan baju pengantin adat Tengger. Itu juga ada peralatan upacara adat. Selanjutnya kita akan ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat ruang kesenian dari Jawa Timur. Kesenian yang ditampilkan seperti kesenian angklung Caruk Banyuwangi, Reok Ponorogo, Turangga Yaksa, Singo Ulung, Jaranan Sentrewe, Barong Kemiren Banyuwangi, Reok Kendang Tulungagung, dan Wayang Kulit. Setelah mengelilingi gedung Von Faber dari lantai 1 dan lantai 2, kita lanjut menuju ruang tunanetra yang terletak di bagian samping gedung Von Faber. Ruang tunanetra ini diperuntukkan bagi pengunjung berkebutuhan khusus, agar bisa menikmati beberapa koleksi yang dipamerkan oleh Museum Empu Tantular. Koleksi yang dipamerkan di ruang tunanetra dideskripsikan dengan menggunakan huruf Braille, sehingga pengunjung bisa mengetahui koleksi apa saja yang dipamerkan di museum. Dan yang terakhir, di bagian belakang museum terdapat koleksi delman dan mobil tempo dulu. Sekian virtual tour bersama kami di Museum Empu Tantular, Jawa Timur. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.